Satria Mandala terletak di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 14. Tempat ini adalah tempat yang paling bersejarah dan mempunyai banyak edukasi tertentu. Nah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang 3 pesawat saja. Nah, ikuti keseruan kami. Sebelum itu, aku akan ngasih tahu kalian nih gimana caranya menuju ke Museum Satria Mandala. Kita berangkat dari stasiun UI atau dari stasiun terdekat kalian menuju ke stasiun Cawang. Jangan lupa tap in ya, dan pastikan juga saldo kalian cukup. Nah, setelah turun di stasiun Cawang, kalian bisa langsung menuju halte Transjakarta arah Cawang Cikoko, lalu menunggu bus dengan nomor 9 ke arah Pluit. Setelah itu, kalian bisa turun di halte Jan Sostek. Next, kita turun GPO dan berjalan ke Museum Satria Mandala sekitar 500 meter. Dan tada! Kita sudah sampai di Museum Satria Mandala. Dan untuk masuk ke dalam, siapkan cash Rp5.000 saja. Kalian bisa menikmati dan berkeliling Museum Satria Mandala sepuasnya. Setelah ini, kami akan membahas beberapa koleksi di Museum Satria Mandala. Disimak yuk! Pesawat pertama yaitu pesawat Upward Skyway dari buatan Amerika Serikat. Pada saat ini saya sebagai salah satu pembicara dalam perwakilan dari kelompok sejarah publik ilmu sejarah dari ilmu sejarah Universitas Indonesia. Dalam konten kami yaitu konten mengenai tur museum info kajian wisata edukasi sejarah museum, yaitu Museum Satria Mandala. Di sini sudah bersama saya narasumber kami Bapak Daru ya, boleh kenalan Pak ya, Bapak Daru ya. Saya Hasil Sendiri Daya ya, selamat malam Pak. Ya, di sini kami sudah bersama narasumber kami dan kami akan mewawancarai beberapa hal yang akan kami bahas mengenai pesawat, koleksi monumen pesawat yang dipajang di Museum Satria Mandala. Koleksi monumen pesawat McDonnell Douglas A4E Skyhawk bekas pakai Angkatan Laut TNI. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sudut pandang pesawat tersebut dari sudut pandangnya TNI gitu? Jadi kalau kita bicara koleksi pesawat A4 Skyhawk, jadi itu pesawat itu mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Jadi itu kalau di sudut dalam sejarah TNI, pesawat itu benar ada pada tahun 80 adalah awal mulai kebangkitan kembali Angkatan Udara Indonesia. Jadi kita tahu pada tahun 60 kita punya Angkatan Udara yang besar dan kuat. Kami ketika pasca 65 itu runtuh, jadi kita belum ada pesawat yang tipe jet itu sudah runtuh semua. Akhirnya baru tahun 80, jadi kita ada dulu tahun 80 kita bisa punya 2 pesawat yang kita beli. Jadi pesawat yang pertama tuh pesawat F5 Tiger dan A4 Skyhawk. Yang bedanya adalah kalau F5 Tiger itu adalah pesawat jenis untuk pemburu. Nah, kalau A4 Skyhawk adalah pesawat jenis pembom. Jadi kita waktu emang punya 2 kebutuhan. Itu mulai masuk pada tahun 80. Kita beli beli satu squadron ada 16, tapi kemudian berkembang menjadi 32. Jadi kita punya 2 squadron. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada hal yang menarik dari pengadaan pesawat tempur McDonnell Douglas A4E Skyhawk tersebut, Pak? Faktor kedatangannya. Baik. Jadi dulu kita awal kedatangan karena itu beda dengan F5 Tiger. Kalau F5 Tiger itu pesawat yang kita beli emang pesawat baru. Kalau A4 Skyhawk adalah pesawat second ya. Jadi itu ternyata kita beli dari Israel ya. Ini udah ada, kita dulu ada nama sandinya, nama Operasi Alpha. Jadi Operasi Alpha adalah operasi rahasia. Karena kita Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi karena dulu kita butuh pesawat, tapi kita anggaran terbatas. Jadi kita beli Israel. Jadi kita mengirim awaknya pilotnya ke Israel, dilatih di Israel selama beberapa bulan, ya, kembali ke Indonesia. Jadi itu menariknya karena mungkin protokol kita bicara pada masa itu bisa timbul kegaduhan, tapi sekarang sudah lewat. Tapi yang menarik itu pesawat itu sebenarnya pernah dipakai Israel waktu perang tahun 72, waktu perang Arab Israel. Apa saja itu perannya pesawat tersebut dalam TNI dan Indonesia? Pesawat itu kebanyakan memang kita dipakai dalam untuk menjaga keamanan. Kalau di Indonesia lebih banyak
kita konflik di dalam negeri. Jadi kita pada awal kedatangannya pesawat itu langsung pesawat itu dipergunakan ketika operasi di Timur Timur. Ini juga nanti dipakai di operasi di hampir semua wilayah konflik di Indonesia, baik di Aceh, di Papua. Tugas utama juga adalah pesawat itu melakukan patroli. Jadi kita untuk menjaga lingkar luar perbatasan kita itu. Dan kita sering dipakai untuk latihan dengan angkatan udara lain. Itu yang sering dipakai oleh angkatan udara. Untuk angkatan udara lain, contohnya seperti angkatan udara. Nah, kita sering bekerja sama dengan latihan dengan Amerika, Australia, Singapura. Beda mereka selain latihan untuk selain tukar pengalaman. Penjelasan dari Bapak Daru mengenai pesawat MiG-12 A4 Skyhawk. Apa nih? Ini adalah pesawat OV-10 Bronco dari Amerika Serikat. Penjelasan berikutnya yaitu koleksi pesawat, yaitu pesawat serang ringan yang digunakan oleh TNI. Bagaimana jika penjelasannya dilihat dari sudut pandang TNI sendiri, Pak? Khusus pesawat OV-10 Bronco itu adalah salah satu dari 2 pesawat yang menjadi legenda di Angkatan Udara. Itu adalah pesawat yang khusus digunakan untuk kalau kita perang anti gerilya. OV-10 Bronco itu yang menarik adalah ketika pesawat itu datang pada tahun 76, begitu datang diresmikan dia langsung dipakai operasi. Kalau seperti kita tahu pada kita konflik di Timur Timur kita mulai Desember tahun 75. Jadi pesawat Bronco itu datang pada bulan Mei 76, November diresmikan, langsung dikirim. Jadi Timur Timur sendiri dia punya julukan sendiri, namanya si kampret, sandinya kampret. Jadi kalau di militer selalu pakai sandi kampret. Dan itu pesawat itu selalu ditunggu-tunggu oleh pasukan. Sebenarnya itu fungsi pesawat itu adalah pesawat pengintai. Kalau di kalangan TNI juga itu adalah sangat legenda, sampai sekarang lebih legenda. Karena itu pesawat paling sering dipakai dalam pertempuran di Indonesia, paling sering dipakai. Semua operasi di Indonesia hampir dia dan paling lama beroperasi di. Bapak bisa berikan penjelasan atau contoh mengenai terlibatannya pesawat tersebut, peran pesawat tersebut dalam sejarah TNI dan juga Indonesia gitu, Pak? Perannya seperti tadi saya bilang adalah itu legenda ya, jadi emang dipakai. Dia emang selalu sudah dipakai mulai dari konflik di Timur Timur di awal tahun 26 sampai terakhir tahun kita keluar dari Timur tahun 99. Jadi dipakai terus. Di Aceh pada waktu tahun 2000 juga masih dipakai. Walaupun kita punya F-16, hampir semua medan di Indonesia. Jadi kita operasi di Timur Timur, di Aceh, di Papua. Itu tadi penjelasan mengenai pesawat OV-10 Bronco dari Pak Daru ya. Wah, aku telah sampai di pesawat terakhir. Nah, pesawat ini adalah pesawat MiG-21 dari Uni Soviet. Untuk lengkapnya, kami sudah mewawancari narasumber. Bagaimana gitu latar belakangnya pesawat Mikoyan Gurevich MiG-21 gitu dari pandangan TNI? MiG-21 adalah pesawat tercanggih pada tahun 60-an. Iya. Baru muncul. Jadi dan kita saat itu sudah mampu memiliki. Baru kita negara berkembang. Tapi ini memang tidak terlepas dari konflik perang dingin pada saat itu ya, di antara blok barat, blok timur. Kemudian kita di Indonesia terjadi konflik ketika memperebutkan Irian Barat. Salah satu dampak yang ke Belanda, blok barat ke Belanda adalah kita kalau mau beli senjata ke negara barat itu mereka malah tidak mau. Blok barat tidak mau bantu, ya kita lari ke blok timur. Itu oleh Rusia kita minta senjata pada tahun 61 baru berdatangan. Jadi kita tahun 62 kita mulai operasi Trikora ya. Tapi tahun 61 sudah mengumpulkan senjata. Pesawat ini juga ternyata selain canggih juga mampu menekan moralnya musuh agar dapat mau berunding dengan Indonesia dalam konflik gitu. Kemudian Pak, apakah terdapat fakta-fakta menarik mengenai pesawat Mikoyan Gurevich MiG-21 tersebut yang pernah digunakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia pada masanya Orde Lama gitu Pak? Itu sebenarnya walaupun MiG-21 canggih pada masanya, tapi beda dengan era sekarang ya. Kalau dulu dia hanya fungsi hanya untuk memburu musuh aja. Kalau di Indonesia itu pembelian MiG-21 efeknya adalah jadi kita waktu menjelang operasi dulu kita ada operasi Jaya Wijaya, jadi operasi gabungan angkatan yang akan mendarat di Papua. Jadi kita udah memarkir pesawat disuruh ditekan. Jadi
begitu difoto oleh pesawat mata-mata Amerika, kita kekurangannya besar sekali. Jadi akhirnya Amerika tidak mau, kalau Amerika khawatir kalau Indonesia benar-benar mengerahkan, itu bisa lebih parah. Dan ini ya penjelasan mengenai koleksi monumen pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang dipajang oleh Museum Satria Mandala ya. Sekian ya kajian konten video mengenai sejarah ini dan juga wawancara dengan narasumbernya pada Bapak Daru ya. Terima kasih banyak ya sudah memberikan waktunya dan informasinya. Terima kasih banyak, saya juga terima kasih dan teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Sekian wawancara dari saya dan Pak Daru ini narasumber kami pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Iya. Baik, sekian video edukasi dari kami mengenai koleksi pesawat tempur Museum Satria Mandala. Bagaimana? Menarik kan museum ini? Kapan-kapan kalau kalian ada waktu, kalian harus banget main ke sini karena selain menyajikan berbagai sejarah, Museum Satria Mandala juga cocok banget buat tempat healing, piknik, dan juga tempat nongkrong gitu. Ya, mungkin sekian penutup dari saya. Terima kasih telah menyimak konten dari kami dan saya selaku perwakilan dari kelompok 4 sejarah publik pamit undur diri. Dadah. Dadah.